Shalom, selamat berjumpa lagi di kesempatan hari ini pada pembelajaran pendidikan agama Katolik. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai satu topik di kelas 11, yakni hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Sebelumnya kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama itu menyebutkan struktur hierarki gereja beserta tugas dan fungsinya. Maka di sini kita akan membahas mengenai struktur hierarki, apa tugas dan fungsinya. Lalu menyebutkan dan menjelaskan dasar ditetapkannya hierarki. Kita nanti akan masuk ke sejarah penetapan hierarki. Lalu menjelaskan fungsi kepemimpinan dalam gereja Katolik. Ya, setelah kita memahami apa nanti hierarki, maka kita akan mengetahui fungsi kepemimpinan dalam gereja Katolik. Lalu yang berikut menjelaskan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Corak kepemimpinan yang bagaimana yang kita teladani, kita ikuti dalam gereja Katolik. Hierarki dalam gereja Katolik. Kata hierarki berasal dari bahasa Yunani, yakni hierarchi, yang terdiri dari dua kata, yakni hieros atau jabatan dan arkos itu suci. Ya, maka hierarki bisa kita artikan sebagai jabatan yang suci, jabatan yang suci. Siapa saja yang memiliki jabatan yang suci, tentu saja mereka-mereka yang telah ditahbiskan. Maka hierarki ini adalah milik mereka yang tertahbis, kaum-kaum tertahbis. Siapa saja kaum-kaum tertahbis yang masuk dalam susunan hierarki jabatan yang suci. Sejarah hierarki. Kita akan memahami sejarah hierarki. Asal usul ditetapkannya hierarki. Yang pertama, pada Yesus Kristus. Allah Bapa mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Dalam perjalanan perutusannya, Yesus Kristus memilih 12 rasul. Ya, rasul atau utusan untuk membantunya dalam karya tersebut. Maka sejak awal sudah ada dalam diri Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mendapat tugas perutusan dari Allah Bapa, selanjutnya Yesus Kristus sendiri memilih 12 rekan kerja, ya, yang kita sebut dengan rasul. Setelah menyerahkan tugas perutusan itu kepada para rasul serta memilih Petrus sebagai pondasi dari gerejanya. Sejarah hadirnya hierarki ini terlihat jelas dalam diri rasul, ya, dalam diri para rasul, terutama dalam kolegialitas para rasul itu. Yesus memilih secara langsung Petrus sebagai pondasi berdirinya gereja. Maka dalam gereja Katolik, Petruslah yang menjadi paus yang pertama. Kenapa? Karena Yesus Kristus sendiri meletakkan pondasi gereja di dalam diri Petrus sebagai, kita katakan, pimpinan atau ketua dari kolegialitas rasul-rasul yang lain. Maka dari sini pimpinan atau jabatan suci itu diserahkan oleh Yesus kepada Petrus. Lalu apakah berhenti sampai di sana? Para rasul dengan segala keterbatasannya, mereka juga pada saat mereka mewartakan Injil, dalam kisah para rasul dijelaskan bagaimana cara hidup jemaat perdana. Bagaimana jemaat perdana itu berkembang hingga sangat banyak jumlahnya.
karena mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketika jumlah umat sangat banyak, maka sudah timbul kesulitan di dalam kelompok para rasul ini dalam mewartakan kabar sukacita, dalam membaptis para umat yang semakin banyak, dalam memberikan pelayanan pembagian roti kepada para umat yang kita sebut dengan ekaristi. Maka para rasul memilih diakon, memilih para pelayan yang membantu mereka untuk melayani umat. Maka dikatakan di sini, karena jumlah umat semakin banyak, sehingga para rasul menahbiskan beberapa orang untuk membantu mereka dalam menyebarkan kabar gembira Tuhan. Disebutlah mereka itu diakon atau pelayan. Maka sejak itu hierarki sudah terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan para rasul dan golongan diakon. Lalu apakah sampai kepada tahap diakon? Tidak. Maka sampai ke imam. Lama-kelamaan jumlah umat semakin banyak. Tidak sanggup lagi para rasul untuk memecahkan roti, ya, memberikan pelayanan pemecahan roti kepada para umat, ya, sehingga para rasul menahbiskan orang lagi untuk membantu mereka dalam pelayanan memecahkan roti atau yang kita sebut dengan ekaristi. Disebutlah mereka para imam. Ketika umat semakin banyak, para diakon yang ditahbis juga sudah semakin banyak. Imam yang membantu memberikan pelayanan ekaristi juga semakin banyak. Maka para rasul ingin supaya ada yang setara dengan mereka, ada yang setara dengan mereka dalam tingkatan yang sama, memberikan pelayanan yang sama dengan mereka. Maka mereka menahbiskan uskup agar supaya para imam ini juga terjaga, agar supaya ada yang juga yang menahbis para imam, agar supaya ada juga yang menahbis para diakon. Maka mereka memilih pengganti mereka yang disebut dengan uskup. Akhir perkembangan, ya. Santo Ignatius dari Antioquia menyebutkan 3 sebutan untuk hierarki gereja, yakni yang pertama adalah penilik atau episkopos, yang kedua adalah penatua atau presbiteros, dan yang ketiga adalah pelayan atau diakonos. Diserahkanlah ini kepada para uskup, ya. Penilik atau episkopos inilah yang dikatakan para uskup. Penatua atau presbiteros inilah para imam, ya. Dan pelayan itulah para diakon atau diakonos. Itulah sebutan yang diberikan oleh Santo Ignatius dari Antioquia untuk hierarki dalam gereja Katolik ini.